Halo semuanya, di masa pandemi ini banyak orang tua yang khawatir dengan perkembangan kecerdasan anaknya. Nah, di sini kami akan membahas tentang hal itu dan memberi tips belajar edisi pandemi. Yuk langsung saja. Apa sih kecerdasan itu? Kecerdasan itu kemampuan seseorang melakukan sesuatu dengan sangat baik. Kecerdasan itu nggak selalu pintar, nggak selalu punya nilai bagus, tapi bisa mengatasi dan menyelesaikan masalahnya dengan tepat. Kecerdasan itu kemampuan individu dalam problem solving atau juga kemampuan secara umum. Wah, ternyata lumayan beragam ya, dan rata-rata menyebutkan tentang kemampuan. Bagaimana kalau kita cocokkan dengan pendapat para ahli? Definisi kecerdasan menurut beberapa ilmuwan. Yang pertama ada definisi kecerdasan dari Jean Piaget. Jean Piaget menyebutkan bahwa kecerdasan adalah seluruh kemampuan berpikir dan bertindak secara adaptif termasuk kemampuan mental yang kompleks. Selanjutnya ada pengertian kecerdasan menurut Howard Gardner, yakni potensi biologis untuk memproses informasi yang dapat diaktifkan dalam setting budaya untuk memecahkan masalah atau menciptakan produk yang bernilai dalam budaya. Kemudian ada pengertian kecerdasan menurut Robert Sternberg, yakni aktivitas mental yang diarahkan pada adaptasi yang bertujuan, pemilihan dan pembentukan, serta lingkungan dunia nyata yang relevan dengan kehidupan seseorang. Jadi bisa disimpulkan bahwa kecerdasan adalah aktivitas mental berupa kemampuan berpikir dan bertindak yang bersifat adaptif dan memiliki tujuan. Apakah semua orang itu cerdas? Bisa semua, karena practice makes perfect. Bisa jadi, tiap orang itu bisa punya kecerdasan masing-masing yang tidak terbatas hanya pada nilai. Karena banyak faktor yang bisa menentukan kecerdasan, jadi kayaknya semua orang bisa termasuk cerdas. Wah, jadi semua sepakat ya kalau semua orang itu cerdas. Yuk kita bahas lebih lanjut. Jika dicocokkan dengan pendapat para ahli, ternyata semua jawaban itu benar loh. Pada dasarnya semua orang itu cerdas, karena mengukur kecerdasan tidak hanya didasarkan pada satu parameter saja. Menurut Gardner, semua orang memiliki kecerdasan dalam bentuk 8 jenis kecerdasan dengan kadar yang berbeda-beda di setiap orang. Namun, kecerdasan ini dapat dikembangkan, dilemahkan, diabaikan, atau diperkuat dengan latihan. Jadi, terlepas dari semua orang itu termasuk cerdas, kecerdasan itu sendiri harus selalu diasah. Tapi nih ya, aku merasa kalau di kondisi pandemi ini susah gak sih untuk mengasah kecerdasan? Anak gak ketiduran waktu kelas saja udah alhamdulillah. Memangnya apa aja nih hambatan anak-anak dalam pembelajaran online? Anak jadi lebih malas. Anak jadi terlalu santai. Iya, apalagi situasi di rumah tidak selalu mendukung proses belajar. Oke, kalau begitu, setelah ini aku akan kasih tips belajar agar bisa mengembangkan kecerdasan anak di kondisi pandemik ya. Tapi sebenarnya kondisi ini bukan cuma membawa dampak negatif loh. Jadi sebelum masuk ke tips, yuk kita lihat dulu perbandingan kelebihan dan kekurangan belajar online. Nah, sistem online ini ternyata memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Yang pertama kekurangan, tenaga murid terlalu banyak terforsir, kurang terpenuhinya kebutuhan sosial, banyak sekali distraksi sehingga disiplin dan fokusnya kurang terasa, dan ada potensi untuk menyalahgunakan gadget. Namun kelebihannya, sistem online ini fleksibel dan efisien secara waktu dan tenaga, biaya lebih terjangkau, potensi untuk memaksimalkan penggunaan teknologi, dan mendorong murid untuk bisa eksplor lebih jauh di luar kelas, baik secara akademik maupun non-akademik. Lalu bagaimana sih seharusnya strategi belajar yang baik dan efektif? Kita kasih tips dan triksnya ya. Yang pertama, ketahui jenis kecerdasan atau kemampuan anak. Gunakan juga kemampuan dominan sebagai dasar untuk strategi belajar. Sesuaikan pembelajaran dengan tipe gaya belajar anak dan carilah referensi pembelajaran yang lebih kreatif. Gunakan keterlibatan aktif menggunakan barang yang nyata.
Dukung anak untuk dapat bereksperimen di rumah untuk menambah pengalaman nyata dalam belajar. Misalnya dengan menyediakan bahan-bahan yang dibutuhkan anak untuk bereksperimen. Tak lupa juga buat jadwal belajar dan biarkan anak fokus pada jam tersebut. Ciptakan suasana belajar yang baik agar anak dapat lebih fokus. Mungkinkan juga untuk membuat kelompok sehingga ada interaksi dengan orang lain dan proses diskusi. Tak lupa juga gunakan waktu istirahat di setiap beberapa menit atau beberapa jam.